Pernah nggak sih ngerasa mentok? Kayak, kayaknya kemampuan gue cuma segini doang deh. Nah, gimana kalau ternyata ada satu keyakinan simple yang bisa mengubah semuanya? Oke, hari ini kita bakal kupas tuntas soal kekuatan dahsyat dari apa yang disebut pola pikir atau mindset. Coba deh, renungin pertanyaan ini sebentar. Menurut kamu, kecerdasan itu takdir dari lahir atau sesuatu yang bisa kita asah dan kembangkan? Jawaban kamu, loh, bakal nentuin kamu ada di jalur yang mana. Dan keyakinan inilah yang jadi inti pembahasan kita. Oke, jadi apa sih sebenarnya pola pikir itu? Penting nih, ini bukan cuma soal berpikir positif doang ya, jauh lebih dalam dari itu. Anggap aja ini kerangka dasar kita buat melihat dunia. Yuk, kita bedah definisinya. Simpelnya gini, pola pikir itu kayak kacamata yang kita pakai buat ngeliat dunia. Kacamata ini nyaring semua informasi, semua pengalaman yang masuk. Dan ya, akhirnya nentuin gimana kita bereaksi dan bertindak. Ini tuh fondasinya segalanya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian intinya nih. Menurut para ahli, ternyata cuma ada dua jenis pola pikir utama. Dan keduanya ini benar-benar bertolak belakang dalam cara kita ngejalanin hidup. Dan ini dia nih, kedua pola pikir itu. Di satu sisi, ada yang namanya pola pikir bertumbuh. Visualnya sering digambarin kayak otak yang kebuka, berkembang gitu. Ini keyakinan kalau kemampuan itu bisa tumbuh. Nah, di sisi lain, ada pola pikir tetap. Lambangnya seringkali gembok. Keyakinannya, kemampuan kita ya segitu-gitu aja, udah final. Nah, disinilah letak perbedaan paling mendasarnya. Coba tanya ke diri sendiri. Kamu percaya nggak kalau usaha dan proses belajar itu bisa bikin kamu lebih pintar, lebih jago? Atau kamu percaya kalau kamu ya terlahir dengan bakat atau batasan tertentu? Percaya deh, keyakinan ini nentuin banyak hal. Keyakinan ini lama-lama jadi suara atau bisikan di kepala kita. Coba deh dengerin bedanya. Suara pola pikir tetap bakal bilang, gagal. Wah, berarti aku emang nggak mampu. Dia juga bakal nolak tugas karena takut salah dan lihat kesalahan itu sebagai aib. Sebaliknya, suara pola pikir bertumbuh beda banget. Dia bilang, gagal? Oke, waktunya belajar dan coba lagi. Tantangan itu peluang, dan kesalahan? Ya, itu bagian dari proses, bagian dari belajar. Oke, terus gimana wujudnya dalam tindakan nyata? Yuk kita lihat diagram ini. Orang dengan pola pikir tetap itu cenderung ya ngindarin tantangan. Ketemu rintangan dikit, nyerah. Beda banget sama pola pikir bertumbuh. Mereka justru nyamperin tantangan, bertahan, bahkan belajar dari kritik. Ini bedanya antara lari dari masalah dan lari menuju pertumbuhan. Mungkin sekarang kamu mikir, oke, terus gimana dong cara ngubahnya dari tetap jadi bertumbuh? Tenang, ternyata ada satu trik, satu kata ajaib yang simpel banget tapi kekuatannya luar biasa. Perhatiin deh, cuma dengan mamahin kata belum di akhir kalimat, aku nggak bisa, jadi aku nggak bisa, belum. Aku nggak tahu, jadi aku nggak tahu, belum. Seketika, kalimat yang tadinya kayak tembok buntu, jadi jalan yang terbuka. Keputusasaan, jadi harapan. Ini dia, intinya. Cuma satu kata tapi bisa mengubah segalanya. Aku nggak bisa itu titik. Tembok, selesai. Tapi aku nggak bisa, belum, itu koma. Itu adalah sebuah jalan yang lagi kita bangun. Nah, inilah inti dari pergeseran pola pikir. Sekarang, yuk kita lihat gimana konsep ini bisa kita terapkan di dunia nyata, khususnya di tempat yang paling krusial buat pertumbuhan, dunia pendidikan. Para peneliti di Stanford udah nemuin loh cara praktisnya buat nanemin mindset ini. Pertama, pas ada murid yang mau nyerah, jangan puji bakatnya, tapi puji usahanya. Wah, kamu udah kerja keras. Kedua, jelasin ke mereka soal dua pola pikir ini. Dan yang ketiga, ini penting banget. Kasih tahu mereka kalau otak itu kayak otot. Makin sering dilatih pakai tantangan dan kesalahan, makin kuat dia. Nah, ini nyambung ke perbedaan tujuan yang krusial. Ada target performa. Contohnya ngejar nilai A. Fokusnya apa? Kelihatan pintar. Ini bahaya, karena bisa bikin kita takut gagal dan malah kejebak di pola pikir tetap. Sebaliknya, ada target pembelajaran. Contohnya, benar-benar nguasain bahasa baru. Fokusnya menjadi mampu. Nah, proses inilah yang ngebangun pola pikir bertumbuh. Manfaat dari pola pikir bertumbuh ini ternyata nggak berhenti di nilai atau prestasi akademik aja loh. Ini jauh lebih dalam lagi. Ini soal ngebangun fondasi karakter kita sebagai manusia. Gini deh, untuk benar-benar paham sesuatu sampai ke akarnya, kita tuh harus berani ngadepin hal-hal yang kita nggak ngerti kan, harus berani salah. Nah, pola pikir bertumbuh inilah yang ngasih kita semacam izin secara mental untuk berani salah dan berani mencoba. Ini kunci buat ngebuka pintu ke pemahaman yang sejati.
Kalau kita lihat, karakter itu sendiri ternyata punya dua sisi penting. Ada yang namanya karakter moral, ini tentang gimana kita jadi orang baik, berbuat benar, tapi ada juga karakter performa, yang dorong kita buat ngasih yang terbaik, buat berprestasi. Dan dua-duanya ini sama pentingnya. Jadi, anggap aja karakter itu kayak koin dengan dua sisi. Karakter performa itu yang bikin kita ngejar prestasi. Sementara karakter moral itu yang nuntun kita biar prestasi itu dipakai buat hal yang benar. Nah, pola pikir bertumbuh, itulah fondasi buat ngembangin kedua sisi ini secara seimbang. Oke, sebagai penutup, saya mau kasih kamu satu pertanyaan. Coba pikirin satu hal yang selama ini kamu anggap mustahil di luar jangkauanmu. Udah? Sekarang, coba tambahkan kata belum di belakangnya. Pertanyaannya, apa yang bakal kamu lakuin secara berbeda mulai besok?